Bab 2432 Bab 2432 Aku Desolate Martial. Bab 2432 Aku Desolate Martial. Di aula, banyak dewa sempurna menikmati buah persik darah di meja sambil menonton 5 tuan kota mengajari Lin Lei dan saudara perempuannya sebuah pelajaran. Dari waktu ke waktu, mereka akan tertawa kecil dan berdiskusi, bersulang satu sama lain dengan gembira. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan banyak pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Di alam immortal sempurna, bahkan kekuatan surgawi tertinggi tidak akan mampu menyebabkan mereka bereaksi, apalagi angin dingin. Sialan, apa yang terjadi? Seorang kultivator bergumam. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Tiba-tiba, dia menyapu pandangannya dan melihat jubah ungu melayang melewatinya. Secara naluriah, dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berjubah ungu melewatinya. Pria berjubah ungu itu mengenakan topeng perak dingin dan tampak aneh, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam. Siapa kamu? The Perfected Immortal berteriak secara naluriah. Tiba-tiba, pria berjubah ungu itu berhenti dan berbalik. Topeng perak dingin menghadap orang itu dan mata di balik topeng memandangi persik darah yang setengah dimakan di piring batu giok orang itu. Apakah buah persiknya enak? Pria berjubah ungu itu tiba-tiba bertanya. Pakar Perfected Immortal merasa menggigil di punggungnya dari tatapan pria berjubah ungu itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa malu dan berkata secara naluriah, Yeyum. Advertisement. Piak. Tiba-tiba, tubuh utama Martial Dao mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang itu. Sebelum Immortal sempurna bisa bereaksi, kepalanya hancur dan meledak seketika. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Seorang abadi yang sempurna di samping sedang menikmati buah persik darah ketika dia menyadari bahwa wajahnya terciprat darah panas dan mendongak secara naluriah. Mata orang itu membelalak marah saat dia menatap pria berjubah ungu itu. Saat dia hendak berbicara dan bertanya dengan tegas, dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum telapak tangan pria berjubah ungu itu ditampar. Itu terlalu cepat. Piak. Orang itu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan penglihatannya menjadi hitam sebelum dia kehilangan kesadaran. Tepat di depan semua orang, kepala immortal yang disempurnakan dihancurkan oleh pria berjubah ungu itu. Dalam sekejap mata, 2 dewa sempurna mati di tempat. Pria berjubah ungu itu tampaknya tidak menyadari pembunuhan 2 dewa sempurna berturut-turut dan terus maju seolah-olah dia menginjak 2 semut. Dengan itu, bahkan Song Xuan dan 4 tuan kota lainnya, Lin Lei dan Lin Luo, melihat ke atas, apalagi dewa sempurna lainnya di aula. Advertisement. Siapa itu? Beraninya kamu bersikap begitu berani di kota Langfeng tanpa mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. 2 ahli immortal sempurna melompat dengan aura pembunuh. Lingkaran cahaya bersinar di belakang kepala mereka saat mereka menyalurkan buah dao mereka dan memanggil harta darmik mereka, menyerbu ke arah pria berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu tidak menghentikan langkahnya dan melambaikan tangannya dengan lembut dengan sikap acuh tak acuh seolah sedang mengusir nyamuk. Kedua ahli immortal sempurna tiba-tiba berhenti di udara tanpa bergerak. Sing, sing, sing. Saat berikutnya, di depan semua orang, tubuh dari 2 dewa yang disempurnakan tampaknya telah diiris menjadi 2 dari tengah oleh pisau tak terlihat. Darah segar memuntahkan dan organ bau yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, berceceran di tanah. Set, banyak dewa sempurna tersentak saat pupil mereka mengerut. Untuk dapat berkultivasi ke dunia ini dan hidup selama ratusan ribu tahun, setiap orang secara alami telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pemandangan seperti itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang mati bukanlah semut, tetapi para ahli immortal sempurna seperti mereka. Namun, proses pria berjubah ungu membunuh para ahli immortal sempurna begitu mudah. Pria berjubah ungu itu melintasi mayat 2 dewa sempurna dan kabut darah. Namun, dia tidak ternoda oleh darah apapun dan dikelilingi oleh aura akhirat, seolah-olah dia adalah seorang utusan dari kedalaman neraka. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh pria berjubah ungu itu tidak melampaui alam yang sempurna. Dengan kata lain, orang ini bukanlah Raja Abadi. Itu juga alasan mengapa banyak dewa sempurna tenang dan tidak panik. Lagi pula, ada ribuan ahli immortal sempurna di aula. Selanjutnya, penguasa kota dari 5 kota abadi sedang menahan benteng. Meskipun 5 tuan kota merasakan jantung mereka berdetak kencang, mereka segera tenang. Satu alam yang disempurnakan dibagi menjadi konvergensi, makhluk surgawi,
Hollow Nether dan Paradise Void. Di antara 4 dewa sempurna yang meninggal sebelumnya, yang terkuat tidak lebih dari di alam makhluk surgawi. Ada perbedaan besar antara mereka dan para ahli immortal sempurna puncak. Perbedaan antara mereka berlima dan para ahli immortal yang sempurna itu sangat berbeda. Selain itu, ini adalah kota Langfeng, salah satu dari 5 kota abadi dari domain abadi Cakrawala Giok. Apa yang bisa dilakukan orang ini? Song Xuan menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana aku harus memanggilmu, rekan Taois? Apakah Anda di sini untuk saudara Lin? Lin Lei mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan Lin Luo dengan ekspresi bingung. Mereka tidak memiliki kesan tentang pria berjubah ungu itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengenaliku meskipun menangkap seseorang di bawahku. Anda, jantung Song Xuan berdetak kencang seolah dia mengingat sesuatu dan ekspresinya berubah. Aku Desolate Martial, kata tubuh utama Martial Dao. Saat kata-kata itu diucapkan, itu meledak di kerumunan di aula. Banyak ahli immortal sempurna terkejut dan memiliki ekspresi bingung. Lin Lei juga tertegun di tempat. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia bergumam, dia benar-benar berani datang. Desolate Martial dari Vien Domain. Jadi, dia Desolate Martial. Aku seharusnya memikirkan itu ketika aku melihat topeng perak itu. Bagaimana mungkin? Mengapa Desolate Martial berani datang? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? The Perfected Immortals memiliki ekspresi muram dan meletakkan telapak tangan mereka di tas penyimpanan mereka satu demi satu. Tidak berani ceroboh, mereka melepaskan kesadaran roh mereka dan mengamati sekeliling mereka. Semua orang berpikir bahwa jika Desolate Martial tiba, dia pasti akan membawa pasukan pembudidaya iblis bersamanya. Song Xuan dan penguasa kota lainnya dari 5 kota abadi juga terus mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak pembudidaya iblis. Katakan padaku, berapa banyak orang yang kamu bawa? Tuan Muda Lantian melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan bertanya dengan dingin. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Nada tubuh utama Martial Dao acuh tak acuh, seolah-olah dia menyatakan fakta yang tak terbantahkan. Hahaha. Hong San tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, dia mengangkat tombak tembaganya dan mengarahkannya ke tubuh utama Martial Dao, hampir menusuk wajah yang terakhir. Tubuh utama Martial Dao tidak bergerak sama sekali juga tidak mengelak atau menghindar, seolah-olah dia tidak bisa merasakan ancaman tombak tembaga. Desolate Martial, kamu pikir kamu ini siapa? Hong San tertawa mengancam. Bahkan dewa tertinggi dari domain abadi 9 Cakrawala, arhat tertinggi dari tanah suci dan iblis sempurna tertinggi dari domain iblis tidak akan berani menyombongkan diri seperti itu. Begitu aku mengayunkan tombak tembaga ini, kepalamu akan hancur. Menurut Anda, berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Tubuh utama Martial Dao tidak menjawab dan 2 cahaya surgawi yang menyilaukan keluar dari matanya di balik topeng perak. Ini buruk. Hong San terkejut dan mengangkat tombak tembaganya secara naluriah, ingin menghentikan tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao melangkah maju dan meninju. Bang! Pukulan itu menghantam bagian tengah tombak tembaga. Hong San bergidik dan matanya membelalak. Dia merasakan gelombang kekuatan destruktif dan menakutkan ke dalam tubuhnya melalui tombak tembaga. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar, dia sama sekali tidak bisa memegang tombak tembaga dan tidak bisa merasakan seluruh lengannya. Bab 2433 Bab 2433 Tuan Muda. Bab 2433 Tuan Muda. Tombak tembaga dikirim terbang oleh pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan menabrak pelukan Hong San. Meretih. Dada Hong San ambruk dan suara tulang retak bisa terdengar seketika. Tulang patah yang tak terhitung jumlahnya menembus organ, jantung, dan paru-parunya. Hong San membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. Tombak tembaga itu adalah harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan. Meskipun fisik Hong San kuat, dia tidak dapat menahan dampak dari harta karun roh yang murni. Advertisement. Tanda seru. Seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping oleh tombak tembaganya. Sebelum Hong San bisa menarik napas, dia merasakan bayangan menyelimutinya. Tubuh utama Martial Dao seperti bayangan dan sudah tiba. Selamatkan aku. Hong San meraung dan menyalurkan esens spirit-spiritnya dengan liar, ingin melepaskan teknik teleportasi untuk melarikan diri dari tempat itu. Itu terlalu menakutkan.
Dia tidak mengira Desolate Martial of the Fiend Domain begitu menentukan dan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa bertahan sama sekali. Song Xuan dan tiga lainnya juga terkejut. Mereka berempat tidak mengira Hong San akan kalah begitu cepat. Advertisement. Saat itu, bahkan melawan musuh yang kuat seperti Lin Lei, Hong San tidak banyak terpengaruh setelah dia dipukul mundur. Tapi sekarang, Desolate Martial hampir merenggut nyawa Hong San dengan satu pukulan. Song Xuan, Peri Nan Yang, Gu Xiu dan Tuan Muda Lantian buru-buru memanggil harta roh mereka dan menyalurkan buah dao mereka untuk memadatkan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia, bersiap untuk mengepung tubuh utama martial dao dan menyelamatkan Hong San. Kali ini, bahkan Song Xuan tidak berdiam diri, bersiap untuk bergabung dengan 4 tuan kota lainnya. Tubuh utama martial dao mengabaikan Song Xuan dan yang lainnya sepenuhnya. Dia hanya memelototi Hong San yang mundur dan tiba-tiba membuka mulutnya. Seketika, Song Xuan dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Song Xuan, Gu Xiu, dan Tuan Muda Lantian adalah yang paling cepat bereaksi. Mereka membuka mulut dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara. Mengaum. Saat keterampilan rahasia domain suara dari 3 tuan kota dirilis, raungan memekakkan telinga meledak dari mulut tubuh utama martial dao dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Keterampilan rahasia domain suara dari 3 tuan kota tenggelam oleh raungan seketika. Satu-satunya yang tersisa di telinga semua orang adalah deru miliaran makhluk hidup. Myriad Being Sound. Satu demi satu, riak yang terlihat menyebar dengan cepat melalui aula, menyelimuti Song Xuan terlebih dahulu sebelum terus menyebar. Advertisement. Song Xuan dan 4 lainnya adalah yang paling dekat dengan tubuh utama martial dao dan yang pertama menanggung beban dampaknya. Masih baik-baik saja untuk Song Xuan, Gu Xiu dan Tuan Muda Lantian. Bagaimanapun, mereka merilis keterampilan rahasia domain suara mereka terlebih dahulu untuk mempertahankan dan menetralkan sebagian besar kekuatan. Peri Nan yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dipukul langsung oleh Myriad Being Sound. Tubuhnya menegang dan tatapannya meredup saat esens spirit dalam kesadarannya hancur. Sebelum Tuan Kota-Kota Jingzhou dapat melepaskan kekuatan surgawi atau keterampilan rahasia apapun, dia meraung sampai mati oleh tubuh utama martial dao. Meskipun Song Xuan dan 2 lainnya berhasil bertahan, mereka juga merasa pusing. Telinga mereka berdengung dan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia di tangan mereka menghilang. Mereka bertiga kaget dan tidak bisa diganggu untuk membantu Hong San. Mereka mundur satu demi satu dan mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari tubuh utama martial dao. Hong San mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan dampak dari Myriad Being Sound. Namun, darah mengalir dari ketujuh lubang dan dia memiliki ekspresi yang tragis. Proses teleportasinya juga terganggu dan tubuhnya menjadi kaku, menyebabkan teknik gerakannya berhenti sejenak. Jeda sesaat itu sudah cukup untuk tubuh utama martial dao. Bang! Saat berikutnya, tubuh utama martial dao tiba dan menghancurkan kepala Hong San dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, 2 dari 5 tuan kota sudah mati. Dampak dari Myriad Being Sound belum berakhir, menghasilkan pengaruh lebih lanjut dan kematian yang tak terbayangkan. Bahkan 5 tuan kota tidak bisa bertahan melawan keterampilan rahasia domain suara. Meskipun dewa sempurna lainnya sedikit lebih jauh, mereka juga terpengaruh. Lusinan ahli abadi sempurna yang paling dekat dengan tubuh utama martial dao meledak menjadi kabut darah dan roh esensi mereka dihancurkan. Lebih dari 200 ahli immortal sempurna bergidik dan kulit dan daging mereka meledak. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu dan darah mengalir. Dalam kesadaran dewa sempurna, roh esensi mereka sudah terguncang sampai mati. Dewa sempurna lainnya juga mengalami tingkat dampak yang berbeda. Syukurlah, mereka berhasil bertahan dan menyalurkan buah dao dan ki darah mereka untuk menyingkat keterampilan rahasia untuk bertahan. Tekanan kesadaran roh yang awalnya membatasi Su Zimo dan Lin Luo juga menghilang. Pada awalnya, Lin Lei khawatir, berpikir bahwa Lin Luo pasti akan mati karena dampak seperti itu. Lin Luo tidak jauh dari lokasi Desolate Martial dan hanya seorang immortal surga kelas 6. Jika bahkan immortal sempurna tidak bisa menahannya, bagaimana mungkin Lin Luo terhindar? Namun, yang mengejutkannya, riak yang dilepaskan oleh Myriad Being Sound melewati dia dan Lin Luo tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. The Myriad Being Sound sepertinya menghindari mereka berdua dengan sengaja. Bagaimana bisa? Lin Lei mengingat beberapa informasi tentang Desolate Martial dan jantungnya berdetak kencang ketika dia berpikir,
saya mendengar bahwa orang ini mendirikan sekte Tianhuang. Mungkinkah dia juga berasal dari daratan Tianhuang di dunia bawah? Lin Luo juga bingung dan membeku di tempat. Sekarang saatnya. Tiba-tiba, Lin Luo mendengar teriakan pelan. Su Zimo mendorongnya ke arah Lin Lei dan berbisik, ingat apa yang saya katakan. Cepat dan pergi. Lin Luo tersentak bangun dan mengingat bahwa Su Zimo sebelumnya telah menginstruksikannya untuk meninggalkan tempat ini bersama Lin Lei jika ada kesempatan. Ini memang kesempatan terbaik. Perhatian dari 3 penguasa kota yang tersisa sepenuhnya tertuju pada Desolate Martial of the Vien Domain. Mereka sudah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke domain abadi Cakrawala Hijau. Saat Lin Luo hendak mengatakan sesuatu, Su Zimo sudah berbalik dan melarikan diri, melaju menuju halaman di tengah aula. Di halaman, Tao Yao, yang diikat ke pilar batu, telah terbangun di bawah getaran suara Myriad Beings. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di matanya ada sosok yang akrab berlari ke arahnya di medan perang yang kacau dengan tatapan tegas. Tao Yao tidak bisa mempercayai matanya. Setelah dia naik, dia menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, dia terjebak di sini dan mengeluarkan darah untuk memelihara pohon bunga persik lainnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mati di sini. Namun, untuk berpikir bahwa setelah dia dibangunkan oleh raungan, dia membuka matanya dan melihat sosok yang telah menemaninya selama bertahun-tahun di kota kecil daratan Tianhuang. Tanpa sadar, mata Tao Yao berkaca-kaca dan pandangannya berangsur-angsur kabur. Dia cemas tetapi tubuhnya dibatasi dan dia tidak bisa membebaskan telapak tangannya. Ia hanya bisa mengedipkan matanya dengan keras, ingin melihat sosok itu sejelas mungkin. Tak lama kemudian, sosok itu tiba di hadapannya. Tao Yao mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan mengidentifikasinya. Bibirnya sedikit bergetar saat dia memanggil dengan sikap menguji, "Tuan muda." "Ini aku." Su Zimo tersenyum. "Akhirnya aku menemukanmu. Aku akan menyelamatkanmu." Saat mendengar suara yang familiar itu, Tao Yao sepertinya telah menemukan tempat untuk melampiaskan keluhan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Air mata seukuran manik-manik mengalir di wajahnya seperti air mancur. Hati Su Zimo sakit saat melihat Tao Yao menangis. Tao Yao menjaga kota Ping yang di daratan Tianhuang secara diam-diam dan menjauhkan diri dari urusan duniawi, dia tidak pernah menderita kerugian dan keluhan seperti itu. Dunia atas yang dirindukan oleh banyak makhluk hidup tidak menarik bagi Tao Yao. Jika bukan karena dia, mengapa Tao Yao naik ke tempat ini? "Maaf, saya terlambat." Su Zimo merasa bersalah dan berbisik. Dia mengulurkan kedua tangannya dan memutuskan rantai di tubuh Tao Yao. Bab 2434 Bab 2434 terkejut sampai mati dengan pukulan. Bab 2434 terkejut sampai mati dengan pukulan. Su Zimo memandang Tao Yao yang kurus seperti batang korek api dan memiliki wajah kuning layu dan niat membunuhnya melonjak. Dua tubuh sebenarnya adalah telepati. Meskipun tubuh utama Martial Dao ada di medan perang, dia bisa merasakan emosi di hati tubuh sejati teratai hijau. Tatapannya menjadi lebih dingin dan niat membunuhnya melonjak. Desolate Martial, ini adalah salah satu dari 5 kota abadi dari Jade Firmamen Immortal Domain. Anda menerobos masuk ke tempat ini dan memulai pembantaian. Jangan pernah berpikir untuk tetap hidup hari ini. Tuan Muda Lantian berteriak. Kamu menganggap ini pembantaian. Advertisement. Tanda seru. Dalam sekejap, tubuh utama Martial Dao berjalan menuju Song Xuan, Tuan Muda Lantian dan Gu Xiu dan berkata dengan sinis, bahkan tidak dekat. Puncak awan soliter. Gu Xiu menarik pure yang Spirit Tracer miliknya dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Dia menyalurkan buah daunnya dan puncak gunung meluas dengan cepat, membentuk bayangan raksasa yang menekan tubuh utama Martial Dao. Bahkan ketika dia berurusan dengan Lin Lei sebelumnya, dia tidak menggunakan harta karun roh yang murni ini. Pada saat yang sama, Gu Xiu merilis kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang menambah Solitary Cloud Peak. 9 bekas luka bakar bersinar terus-menerus di puncak gunung dan kekuatannya meningkat secara eksponensial dengan kekuatan yang mengerikan. Terhadap selubung Solitary Cloud Peak, sosok tubuh utama Martial Dao tampak sangat kecil seperti debu. Ledakan. Ketika puncak awan soliter turun, tubuh utama Martial Dao bahkan tidak mengangkat kepalanya atau melihat ke puncak gunung. Dia hanya berlari ke depan dan mengangkat tangannya, merentangkan telapak tangannya untuk menopang puncak gunung dengan tangan kosong.
Advertisement. Saat berikutnya, banyak dewa sempurna menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuh utama marsial Dao membawa puncak gunung yang megah dan besar dengan satu tangan dan berjalan di udara. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali dan dia ganas. Membakar Moon Slash. Tuan Muda Lantian menyihir keterampilan rahasia dan melepaskan seberkas cahaya dingin yang terbakar dengan api. Pada saat yang sama, dia memanggil kipas lipat di tangannya dan menggabungkannya dengan skill rahasia, menebas ke arah tubuh utama marsial Dao. Dentang. Bahkan tanpa melihat, tubuh utama marsial Dao melemparkan Solitary Cloud Peak ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Incinerating Moon Slash bertabrakan dengan Solitary Cloud Peak dan mengeluarkan serangkaian ledakan, menyebabkan tanah berguncang. Kekuatan lemparan tubuh utama marsial Dao terlalu kuat dan menghancurkan pembakaran bulan Slash dalam sekejap mata. Puncak gunung raksasa menghantam Tuan Muda Lantian. Jade Shattering Palm. Pada saat yang sama, Song Xuan tiba dan waktunya masih tepat. Ini adalah saat ketika tubuh utama marsial Dao menyerang secara berurutan dan masih mundur dari serangan sebelumnya. Telapak tangannya diselimuti oleh lapisan batu giok saat dia menamparkan. Tubuh utama marsial Dao tidak melakukan gerakan apapun dan menekan secara terbalik. Advertisement. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan dentuman kekalahan yang tumpul. Segera setelah itu, kepalan tubuh utama marsial Dao diselimuti oleh warna batu giok. Warna giok memanjang terus-menerus dan menutupi seluruh tubuhnya di sepanjang lengannya dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, tubuh utama marsial Dao berubah menjadi patung batu giok. Ini buruk. Lin Lei berseru pelan saat melihat itu. Sebelumnya, Song Xuan memanfaatkan situasi ini dan menyergapnya dengan Jade Shattering Palm itu. Karena itu, dia kehilangan kekuatan tempurnya dan belum pulih bahkan sampai sekarang. Dia akan baik-baik saja, kan? Lin Luo memiliki ekspresi khawatir. Telapak tangan penghancur giok ini sangat kuat dan dapat mengubah garis keturunannya menjadi batu giok. Lin Lei berkata dengan tegas, kekuatan tempur Desolate Martial memang luar biasa. Namun, dia terlalu sombong dan seharusnya tidak melawan Song Xuan secara langsung. Sebelumnya, dia bisa menghindari serangan telapak tangan Song Xuan. Meskipun itu akan menjadi retret sementara, dia bisa menstabilkan dirinya dan merencanakan serangan balik. Tinju dan telapak tangan tubuh utama marsial Dao dan Song Xuan bertabrakan tanpa bergerak, seolah-olah ruang dan waktu telah berhenti. Sebelum Lin Lei bisa menyelesaikannya, dia menyadari bahwa mata Song Xuan melebar. Alih-alih kegembiraan, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ledakan. Lapisan batu giok pada tubuh utama marsial Dao meledak dan kidarahnya melonjak, mengeluarkan suara air pasang yang mengamuk ke pantai seperti guntur. Bahkan Lin Lei dan Lin Luo yang berada jauh di bawah dapat merasakan kidarah yang kuat yang dilepaskan oleh tubuh utama marsial Dao, itu sangat luas dan tak terbendung. Keadaan tubuh utama marsial Dao tidak terlihat seperti dia terluka sama sekali. Kidarahnya bersirkulasi dan auranya meningkat. Pada saat yang sama, Song Xuan bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia mundur dan memuntahkan seteguk darah yang menyembur di udara. Satu pukulan. Mata Lin Lei membelalak kaget. Dia telah melawan Song Xuan sebelumnya dan mengetahui latar belakang yang terakhir dengan sangat baik. Kekuatan tempur Song Xuan tidak kalah dengan miliknya. Tapi sekarang, Song Xuan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari Desolate Martial of the Vien Domain. Kamu cukup mampu untuk bertahan dari satu pukulan dariku. Tubuh utama marsial Dao berbicara dengan acuh tak acuh. Swoosh! Sosok tubuh utama marsial Dao melintas. Tuan Muda Lantian baru saja menyelesaikan momentum Solitary Cloud Peak dan belum mengatur napas ketika dia melihat tubuh utama marsial Dao mendekat. Itu terlalu cepat. Saat pikiran itu terlintas di benak Tuan Muda Lantian, dia melihat bahwa tubuh utama marsial Dao telah menyerang. Tidak ada kekuatan surgawi atau keterampilan rahasia, itu hanya pukulan sederhana. Pukulan itu bahkan lebih eksplosif daripada api dan melonjak seperti laut, setebal gunung. Sampai titik kultivasinya ini, Tuan Muda Lantian telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat pukulan yang begitu mengerikan. Pukulan itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, atau harta karun dharmik manapun. Pada saat itu, langit dan bumi Esenski di sekitar Tuan Muda Lantian terbakar abis. Kekosongan itu runtuh dan dia jatuh ke depan tanpa sadar. Teror pukulan itu bukan hanya dari segi kekuatan. Lebih dari itu,
Itu karena satu pukulan menyegel semua rute pelariannya. Tidak ada cara untuk mundur. Ah! Tuan Muda Lantian memiliki ekspresi tragis saat dia meraung dan menyalurkan buah daunnya dengan liar. Dia mengeluarkan perisai raksasa dari tas penyimpanannya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Dia tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk membalas pukulan itu dan hanya bisa bertahan secara pasif. 8 tanda hangus yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi muncul di perisai dan berderak dengan kilat. Ledakan. Tinju tubuh utama Martial Dao turun dan menghantam perisai dengan keras. Nyatanya, dia bahkan tidak berpikir untuk berhenti dan melewati harta karun Dharma untuk melancarkan serangan baru. Retakan, 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 retakan muncul di perisai dan menutupi setiap sudut secara instan. Tinju menembus perisai dan memukul Puff Tuan Muda Lantian. Seketika, sebuah lubang raksasa muncul di dada-dada Tuan Muda Lantian. Puff! Seketika, sebuah lubang raksasa muncul di dada Tuan Muda Lantian dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Kekuatan destruktif melonjak ke dalam kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Esens spiritnya terbunuh di tempat sebelum sempat bereaksi. Tuan Muda Lantian kehilangan ekspresi. Tidak ada rasa takut di matanya sebelum kematiannya, hanya keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia tidak menduga bahwa perisai pertahanan harta karun 8 kesengsaraannya akan ditembus oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan hancur. Tuan kota lain dari 5 kota abadi telah mati. Bahkan harta karun roh 8 kesengsaraan tidak bisa menghentikannya. Sungguh fisik yang menakutkan dan ki darah yang kuat. Lin Lei tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Dia mewarisi sebagian besar warisan ayahnya dan memiliki kesempatan dan pertemuannya sendiri. Ditambah dengan banyak keterampilan rahasia yang diberikan kepadanya oleh ibunya, dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi sekarang, melawan kekuatan yang ditampilkan oleh tubuh utama Martial Dao, Lin Lei bahkan berpikir untuk mundur dan tidak berani bertarung. Lin Lei belum menyadari bahwa apa yang dia lihat sekarang hanyalah puncak gunung es untuk tubuh utama Martial Dao. Bab 2435 Tanda Dai Yue 2435 Tanda Dai Yue. Di halaman tengah aula, Su Zimo baru saja membantu Tao Yao turun ketika dia merasakan keributan di belakangnya. Memem, dia menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pada saat itu, semuanya dalam kekacauan. Pohon persik abadi di halaman menjulurkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan melingkar ke arahnya dan Tao Yao. Pohon persik abadi masih berusaha menyerap darah Tao Yao. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Su Zimo menyulap seni pedang dan menebas secara terbalik. Puff! Lusinan cabang bunga persik dipotong dari tengah. Darah merah berceceran dari dahan bunga persik. Teriakan kesakitan yang menggelegar terdengar dari tubuh pohon persik abadi, seolah-olah hantu sedang menangis. Di bawah makanan terus-menerus dari darah Tao Yao, pohon persik abadi secara bertahap memperoleh kesadaran. Beraninya kamu bertindak begitu berani, pohon iblis. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia bersiap untuk melangkah maju dan mencabut pohon persik abadi. Tao Yao, yang awalnya dalam pelukannya, menarik lengan bajunya dengan lembut dan berbisik, "Tuan muda, serahkan padaku." Advertisement. Anda, Su Zimo sedikit mengernyit dan khawatir saat melihat keadaan lemah Tao Yao. Tao Yao tidak menjawab dan memaksakan diri untuk berdiri, mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, jari-jarinya berubah menjadi cabang bunga persik yang menjulur ke arah pohon persik abadi dan menembus tubuh pihak lain. Tao Yao menutup matanya dan mengedarkan dao darmiknya, bergumam pelan, "Kamu telah memakan begitu banyak darahku selama ini. Sudah waktunya untuk mengembalikannya." Dia menyerap esensi kehidupan dari pohon persik abadi. Oh. Pohon persik abadi bergoyang dengan liar dan tubuhnya bergoyang. Tangisan tajam terdengar dari tubuhnya, seolah-olah sedang berjuang untuk melawan. Seiring waktu berlalu, batang dan dahan pohon persik abadi mengering. Namun, kondisi Tao Yao berangsur-angsur pulih dan daging di tubuhnya terisi sementara wajahnya kembali berwarna. Puff, puff, puff. Saat itu, buah persik darah yang terkondensasi di pohon persik abadi meledak dan menumpahkan darah esensi. Aura pohon persik abadi melonjak dan ingin memanfaatkan darah esensi untuk membalas dan melahap garis keturunan dan esensi kehidupan Tao Yao. Advertisement. Tubuh Tao Yao bergoyang dan dia hampir terjatuh. Dharma Dao di tubuhnya beredar dan sosoknya menghilang. Di tempat, penampakan pohon bunga persik muncul, mirip dengan halaman di kota Pingyang.
Bertahun-tahun, dia telah dipenjara dan ditahan, tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang mengerikan. Su Zimo mengerutkan kening dan siap menyerang kapan saja untuk menghentikan proses. Paling-paling, dia akan menghancurkan pohon persik abadi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sesaat. Tiba-tiba, hantu buram muncul di bawah pohon bunga persik yang telah diubah oleh Tao Yao. Ciri-cirinya tidak dapat dilihat tetapi samar-samar orang dapat mengenali bahwa itu adalah seorang wanita. Jubah merah darah yang dikenakannya sedikit mencolok. Su Zimo bergidik. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah kembali ke malam itu di kota Ping yang di daratan Tianhuang. Cahaya bulan jernih seperti air dan bunga persik berjatuhan satu demi satu. Wanita itu berdiri di bawah pohon persik dan tampak ada kabut di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah peri yang turun ke dunia fana. Pada malam itulah wanita itu memberikan Dao di bawah pohon bunga persik dan membawanya ke jalur kultivasi. Tao Yao mendapatkan kesadaran berkat bimbingan Dai Yue. Pada saat kritis ini ketika Dharmic Daos terjalin, situasi malam itu benar-benar kental. Meskipun Dai Yue tidak mengungkapkan penampilan aslinya dan hanya memunggungi pohon persik abadi tidak jauh dari sana, Dao Dharmic di sekitar pohon persik abadi runtuh seketika ketika sosok itu muncul. Rengekan terdengar dari pohon persik abadi sebelum terdiam dan menyerah untuk melawan. Fiuh. Sejumlah besar esensi kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuh Tao Yao terus-menerus. Aura Tao Yao naik dengan cepat. Adapun pohon persik abadi, ia menua dengan cepat dan daunnya layu. Mereka jatuh satu demi satu dengan aura tak bernyawa. Di medan perang di udara, Song Xuan merasakan keributan di tengah aula dan tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki seorang sandera di tangannya. Karena Desolate Martial of the Vian Domain bersedia datang ke sini sendirian untuk Tao Yao, jelas bahwa anak Dao ini sangat penting bagi orang ini. Jika dia menangkap Tao Yao, itu setara dengan menangkap kelemahan orang ini. Namun, saat ini, aura dan sosoknya dan Tuan Muda Lantian benar-benar terkunci oleh tubuh utama Martial Dao. Mereka bahkan tidak berani diganggu, apalagi melarikan diri. Dia hanya bisa memberi perintah kepada orang lain. Jiang Xuanyou, cepat dan suruh semua orang menangkap anak Dao itu. Song Xuan berteriak keras tapi dia masih menatap lekat-lekat pada tubuh utama Martial Dao, takut yang terakhir tiba-tiba akan menyerangnya. Jiang Xuanyou dan yang lainnya mengerti dan berbalik dengan tergesa-gesa, menyerbu ke arah Tao Yao. Huff. Menyapu pandangannya, tubuh utama Martial Dao menyalurkan roh esensinya dan menyulap segel tangan berulang kali. Desir. Tiba-tiba, api merah meledak dari tubuh Jiang Xuanyou dan para ahli immortal sempurna lainnya dan menelan tubuh mereka dari dalam keluar. Ah, ah, ah. Semua orang meraih tubuh mereka berulang kali dan mengeluarkan tangisan tragis. Seseorang melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia dengan tergesa-gesa. Namun, penyebaran kekuatan suci malah memicu api. Api merah memuntahkan terus-menerus dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Dalam sekejap mata, bola api berbentuk manusia muncul di aula. Dalam beberapa napas, esens spirit seseorang telah terbakar sampai mati, hanya menyisakan jejak bunga teratai merah yang aneh di tempat. Api karma teratai merah. Song Xuan berseru dengan ekspresi mengerikan saat melihat jejak itu. Tentu saja, sebagian besar ahli abadi yang sempurna masih bisa bertahan dari dampak api karma teratai merah menggunakan kultivasi mereka dengan memadatkan esensi sejati dan mengaktifkan buah Dao mereka. Namun, semua orang hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak ada yang punya waktu untuk peduli tentang Tao Yao. Gu Xiu melihat api di aula dan mayat berserakan di mana-mana, dia sudah sangat ketakutan sehingga dia ingin mundur. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, kelopak matanya berkedut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Ini buruk. Jantung Gu Xiu berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menggeser Solitary Cloud Peak untuk melindungi dirinya sendiri. Memang, tubuh utama Martial Dao telah ditagih. Ledakan. Melawan puncak awan soliter, tubuh utama Martial Dao tidak mengelak atau menghindari dan meninju. Meskipun ia dipisahkan oleh Solitary Cloud Peak, Gu Xiu masih bisa merasakan kekuatan surgawi yang mengejutkan yang dilepaskan oleh pukulan tubuh utama Martial Dao. Puncak awan soliter adalah harta karun roh yang murni dan menetralkan sebagian besar kekuatan pukulan tubuh utama Martial Dao. Meski begitu, Gu Xiu bergidik dan lengannya mati rasa, kehilangan semua perasaan. Saat dia hendak melarikan diri, pukulan kedua dari tubuh utama Martial Dao turun. Ledakan. Tak berdaya, Gu Xiu hanya bisa mendukung Solitary Cloud Peak dan bertahan dari serangan kedua ini.
Ledakan. Tubuh utama marsial Dao menyerang sekali lagi. Pukulan ketiga tiba. Ketika pukulan mendarat di Solitary Cloud Peak, tubuh utama marsial Dao tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi bahkan tanpa melihat Gusiu. Gusiu berdiri tanpa bergerak di udara dengan kedua tangan menopang Solitary Cloud Peak. Saat berikutnya, tatapannya meredup dan tenaga hidupnya terkuras dengan cepat, mati di tempat. Pria dan puncak gunung jatuh bersamaan. 3 pukulan. Meskipun ia menggunakan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan untuk bertahan, Gusiu tidak dapat bertahan melawan 3 pukulan dan mati di tempat. Bab 2436 Api Iblis. 2436 Api Iblis. Sekarang 4 dari 5 tuan kota telah pergi, tuan kota-kota Langfeng, Song Xuan, adalah satu-satunya yang tersisa. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Lantian dan yang lainnya yang berada di posisi Tuan Kota dengan kekuatan yang sangat besar dan memerintah ribuan makhluk abadi akan jatuh dari kasih karunia dan mati di tempat dalam sekejap mata. Adegan ini berdampak besar pada semua orang yang hadir. Untuk semua orang, ini awalnya adalah ahli immortal sempurna yang tinggi dan perkasa yang harus mereka hormati dan hormati. Faktanya, ini adalah teladan yang bahkan memiliki kesempatan untuk memperebutkan peringkat abadi yang disempurnakan. Tapi sekarang, mereka seperti manusia lemah melawan tinju desolate marsial dari Vien Domain. Bahkan dengan harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan, mereka tidak bisa bertahan melawan 3 pukulan. Advertisement. Tanda seru. Jika itu yang terjadi pada City Lord, semua orang akan dihancurkan sampai mati oleh satu jari desolate marsial jika dia ingin berurusan dengan mereka. Meskipun ada ribuan ahli immortal sempurna di aula, mereka tidak lagi ingin bertarung. Semua orang memandangi sosok berjubah ungu di udara dengan ketakutan tak berujung di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Astaga, jadi rumor itu benar. Dia mengalami kesengsaraan ke-10, mengalahkan sejuta pasukan iblis dan membunuh iblis yang disempurnakan tertinggi. Semua rumor tentang desolate marsial itu benar. Banyak dewa sempurna tampaknya terbangun dari mimpi. Meskipun mereka tidak menyaksikan semua yang terjadi di Vien Domain 1000 tahun yang lalu secara pribadi, sekarang setelah mereka menyaksikan metode tubuh utama marsial Dao, semua orang tidak lagi meragukan rumor yang pernah mereka ejek. Akhirnya, immortal sempurna tidak bisa menahan tekanan dan melarikan diri dari aula. Dalam keadaan seperti itu, selama satu orang melarikan diri, itu akan menyebabkan kepanikan yang luar biasa dan bahkan lebih banyak ahli immortal yang sempurna akan melarikan diri. Advertisement. Aula itu dalam kekacauan. Bahkan jika ahli immortal sempurna melewati Lin Lei dan saudara perempuannya, tidak ada yang menyerang mereka. Kurang dari itu, tidak ada yang berani menuju ke arah Tao Yao. Ketika Song Xuan melihat itu, dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Semuanya, jangan panik. Dengarkan perintahku." Tidak ada yang memperhatikannya dalam kekacauan itu. Atau lebih tepatnya, bahkan jika ada yang mendengar teriakan Song Xuan, mereka akan menutup telinga dan pura-pura tidak tahu. Song Xuan melihat tubuh utama marsial Dao tidak jauh dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan yang mencekiknya. Dari 5 tuan kota, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Song Xuan mengerti bahwa Desolate Martial of the Vien Domain melakukannya dengan sengaja. Itu karena dialah yang menangkap Tao Yao. Desolate Martial ingin menahannya untuk yang terakhir sehingga dia bisa menahan rasa takut yang merayap dan tekanan yang sangat besar. Pada saat yang sama, Song Xuan tahu bahwa dia tidak bisa melawan tubuh utama marsial Dao sendirian. Jika dia ingin bertahan kali ini, dia hanya bisa menyatukan ribuan dewa sempurna yang tersisa di sini dan bertarung langsung dengan kekuatan semua orang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Desolate Martial di sini, dia bisa mengulur waktu dan menunggu bala bantuan dari 12 istana. Advertisement. Dalam keadaan normal, kecuali Raja Abadi turun, akan sulit bagi Tuan Istana dan ahli Raja Abadi dari 12 istana untuk merasakan ini. Namun, jika terlalu banyak dewa sempurna mati di sini dan keributannya terlalu besar, Raja Abadi pasti akan menyadarinya juga. Selama Raja Abadi turun, dia akan bisa bertahan. Semuanya, berhenti di sana. Song Xuan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, siapapun yang tidak mematuhi perintahku akan dituduh melakukan pengkhianatan dan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Saat pesanan dirilis, banyak ahli immortal sempurna yang melarikan diri tertegun dan melihat ke arah Song Xuan. Song Xuan berteriak, semuanya,
perhatikan perintahku. Selama kita bergabung, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Itu benar. Jiang Xuanyou, yang baru saja lolos dari ancaman api karma teratai merah dan benar-benar cacat, menggertakkan giginya dan berteriak, Desolate Martial sendirian. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya. Jika kita membiarkan binatang buas ini memulai pembantaian di domain abadi langit giok, kemana perginya reputasi kita di masa depan? Semuanya, bergabunglah dan bunuh dia. Di bawah perintah Song Xuan, darah banyak dewa sempurna melonjak dan mereka berteriak. Tubuh utama Martial Dao menatap Song Xuan dengan tatapan mengejek di bawah topeng peraknya. Membunuh. Song Xuan menunjuk ke tubuh utama Martial Dao dan meraung. Seketika, ribuan ahli abadi yang sempurna menyerang dan harta karun darmik yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, terjalin menjadi jaring yang tidak bisa ditembus di udara. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berkumpul menjadi gelombang tsunami yang melanda dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh utama Martial Dao berdiri di udara tanpa bergerak tanpa niat untuk menghindar. Bahkan itu tidak mengganggumu. Mata Lin Lei membelalak. Pakar Perfected Immortal apa yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu? Tiba-tiba, mata tubuh utama Martial Dao ditutupi oleh warna hitam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat mengetahui bahwa itu adalah dua api hitam yang memenuhi pupil matanya. Aura tubuh utama Martial Dao berubah drastis dan dipenuhi dengan aura jahat. Sebelum kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia itu turun ke tubuh utama Martial Dao, api hitam muncul dan terbakar. Api hitam juga muncul di bawah kaki tubuh utama Martial Dao dan menyebar dengan cepat ke segala arah, membentuk lautan api hitam. Saat api hitam turun, suhu di aula tidak meningkat sama sekali. Sebaliknya, itu menurun dengan cepat. Banyak pembudidaya jatuh ke lautan api sebelum mereka bisa bereaksi. Ah, ah, ah. Para kultivator mengeluarkan tangisan tragis dan wajah mereka berkerut dengan ekspresi yang bertentangan, seolah-olah mereka mengalami rasa sakit dan siksaan yang tak terbayangkan. Beberapa pembudidaya merobek daging di tubuh mereka dengan liar. Namun, rasa sakit di tubuh mereka bahkan bukan sebagian kecil dari rasa sakit yang disebabkan oleh api hitam. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Banyak dewa yang disempurnakan lebih baik mati dengan jiwa mereka tersebar dan tidak pernah bisa bereinkarnasi daripada menanggung pembakaran api seperti itu. Api hitam tidak memiliki panas yang membakar. Sebaliknya, mereka jahat dan dapat membuat seseorang berharap mereka mati. Lin Lei dan saudara perempuannya melihat keadaan tragis para ahli abadi yang sempurna di lautan api hitam dan merasa merinding. Apa ini? Lin Luo tidak bisa tidak bertanya. Lin Lei menelan ludah sebelum berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa di kedalaman Avicii, ada api hitam yang dapat membawa rasa sakit tanpa akhir pada makhluk hidup. Tidak kusangka Desolate Martial of the Deviant Domain sudah bisa mengendalikan api seperti itu. Api neraka memadatkan niat sebenarnya dari rasa sakit dari jutaan makhluk hidup. Di Avicii Raya, api neraka tidak pernah padam dan bertahan selamanya. Tubuh utama Martial Dao berdiri di udara dan api hitam di sekitarnya menyelimuti seluruh aula dengan dia sebagai pusatnya, membentuk teratai api hitam raksasa. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari teratai api hitam. Tentu saja, di antara teratai api hitam, masih ada beberapa dewa sempurna yang tidak terpengaruh oleh api neraka. Meski begitu, dewa yang disempurnakan ketakutan setengah mati. Ribuan ahli abadi yang disempurnakan diseret ke dalam api oleh tubuh utama Martial Dao dan ditekan. Di udara, tubuh utama Martial Dao berada di tengah teratai api hitam. Matanya terbakar dengan api dan auranya menyeramkan dan menakutkan, menyerupai dewa yang memerintah neraka dengan api iblis yang sangat deras. Bab 2437 Jade Cakrawala 6 Senjata 2437 Jade Cakrawala 6 Senjata. Cara Lin Lei memandang sosok di udara juga berubah. Awalnya, ketika dia menyaksikan metode tubuh utama Martial Dao, Lin Lei marah dan bahkan berpikir untuk melawannya sampai puas suatu hari nanti. Namun, kemudian, Lin Lei secara bertahap menyerah pada pemikiran itu dan mengembangkan rasa kekaguman terhadap tubuh utama Martial Dao. Tapi sekarang, saat dia melihat pemandangan yang menyerupai neraka yang menyala-nyala di hadapannya, Lin Lei merasakan ketakutan di lubuk hatinya. Tidak seperti dia, Lin Luo di samping awalnya sedikit takut. Advertisement. Tanda seru. Tapi sekarang, tatapan Lin Luo berkedip dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Sebaliknya, ekspresinya menjadi tenang.
Ini buruk. Lin Lei memikirkan sesuatu dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan berbisik, ayo cepat pergi atau akan terlambat. Mengapa? Lin Luo berbicara secara naluriah. Lin Lei menjelaskan dengan cepat, kematian api neraka terlalu menakutkan dan keributannya terlalu besar. Dengan begitu banyak ahli immortal sempurna yang mati di sini, 12 istana pasti akan merasakannya. Ahli Immortal King dari Jade Firmamen Immortal Domain dapat turun ke sini kapan saja. Mengingat kemampuan ahli Immortal King, bahkan jika mereka berdua memiliki jimat giok teleportasi, mereka mungkin tidak dapat pergi. Tetapi bagaimana dengan Su Zimo? Advertisement. Secara naluriah, Lin Luo melihat ke arah Su Zimo. Dia masih khawatir. Lagi pula, Su Zimo datang dari dunia bawah dan memberinya buah saraca. Dia bahkan membantunya mendapatkan pil pengembalian 9 lubang yang. Semua ini merupakan bantuan besar baginya dan keluarga Lin. Kenapa kita harus peduli dengan itu di saat seperti ini? Lin Lei tidak mengetahui detailnya dan memiliki kesan pertama yang sangat buruk terhadap Su Zimo. Ketika dia melihat bahwa saudara perempuannya tidak dapat memahami beratnya masalah saat ini, dia merasa frustrasi. Di tengah aula, Tao Yao telah mengakhiri proses penyerapan dan penyempurnaannya. Dagingnya berlimpah dan kulitnya membaik secara signifikan. Di sisi lain, pohon persik abadi telah berubah menjadi pohon bunga persik tua yang layu. Cabang-cabangnya gundul dan bahkan tidak ada daun, apalagi buah. Ketika Su Zimo melihat Martial Dao Prime Body melepaskan Helvire, dia menyadari pada saat yang sama bahwa Immortal Kings dari Jade Firmamen Immortal Domain dapat turun kapan saja. Ayo pergi dari sini. Tanpa ragu, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan tempat ini bersama Tao Yao. Tunggu sebentar. Tao Yao tiba di samping pohon persik abadi dan mengulurkan tangan untuk membelah batangnya. Di bagasi ada pohon muda setebal jari. Tao Yao tidak menyempurnakan pohon persik abadi sepenuhnya. Sebaliknya, dia meninggalkan pihak lain kesempatan untuk bertahan hidup. Advertisement. Tao Yao maju dan menggali pohon muda, memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sebelum berkata kepada Su Zimo, Tuan muda, ayo pergi. Su Zimo mengeluarkan lencana giok teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte Akademi dan menghancurkannya. Lampu hijau mengerikan menyala. Lencana batu giok hancur dan melepaskan kekuatan yang kuat, merobek kehampaan di mana mereka berdua berada secara instan, memperlihatkan pusaran spasial. Segera setelah itu, Su Zimo dan Tao Yao tersedot ke pusaran spasial dan menghilang dari tengah aula. Lin Luo menghela nafas lega saat melihat itu. Lin Lei juga merobek jimat teleportasi di tangannya dan mendesak, baiklah, dia sudah melarikan diri dari tempat ini. Ayo pergi juga. Tapi bagaimana dengan dia? Lin Luo melihat tubuh utama Martial Dao di udara dan berkata dengan lembut dengan cemas, jika Raja Abadi turun, dia. Saudaraku, mengapa kamu tidak memintanya untuk ikut dengan kami? Ekspresi Lin Lei berjuang sejenak sebelum berubah tegas sekali lagi. Dengan tatapan tegas, dia menarik Lin Luo ke terowongan spasial dan menghilang tanpa berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, bagi Lin Lei, Desolate Martial of the Fiend Domain bisa dianggap sebagai penyelamat mereka dan bahkan keluarga Lin. Karena keturunan Desolate Martial, rencana Song Xuan dan yang lainnya benar-benar hancur. Namun, Lin Lei tidak berani mengambil Desolate Martial. Salah satu alasannya adalah karena Desolate Martial adalah seseorang dari Fiend Domain. Lebih penting lagi, setelah pertempuran hari ini, Desolate Martial pasti akan menjadi target dari Jade Firmamen Immortal Domain. Jika dia membawa Desolate Martial kembali ke keluarga Lin, api perang dan bahkan malapetaka pasti akan menimpa klan keluarga mereka dan Battle Kingdom. Dia tidak bisa menanggung akibatnya. Kota Langfeng, di aula utama kediaman Tuan Kota. Desolate Martial, kamu sudah selesai. Song Xuan memelototi tubuh utama Martial Dao dan berkata dengan galak. Sebagai immortal sempurna nomor 1 dari domain abadi Cakrawala Giok, Song Xuan memang mampu bertahan melawan dampak api neraka tanpa mati. Tentu saja, untuk bertahan melawan api neraka, Song Xuan bahkan melepaskan Bloodline Phenomenonnya. Ketika tubuh utama Martial Dao melihat bahwa Su Zimo dan Lin Lei telah pergi, dia bahkan lebih lega tanpa khawatir. Dia berjalan menuju Song Xuan. Di matanya, Song Xuan sudah mati. Song Xuan tertawa sinis. Begitu banyak dewa sempurna telah mati di sini. Immortal Kings dari Jade Firmamen Immortal Domain pasti akan merasakannya. Begitu Raja Abadi turun, bayar dengan nyawamu untuk orang-orang ini.
Apakah begitu? Nada tubuh utama marsial Dao acuh tak acuh saat dia melangkah maju. Mati dulu. Ledakan. Tubuh utama marsial Dao mengangkat tinjunya dan meninju fenomena garis darah yang telah dipadatkan oleh Song Xuan. Fenomena garis darah telah menghabiskan banyak energi untuk bertahan melawan api neraka sejak awal. Sekarang setelah menerima pukulan dari tubuh utama marsial Dao, itu langsung runtuh. 6 senjata cakrawala giok. Song Xuan meraung dan membuat segel tangan berulang kali. Tiba-tiba, 6 senjata giok yang sangat indah terbang keluar dari tubuhnya. Giok Bi, Giok Hu, Giok Gui, Giok Chong, Giok Zhang, dan Giok Huang, 1. Keenam senjata giok bersinar dengan 9 bekas luka bakar dan melepaskan cahaya surgawi berwarna giok. 6 harta karun roh yang murni. Untuk dewa sempurna, sudah jarang bagi mereka untuk memiliki satu harta karun roh yang murni. Alasan mengapa Song Xuan memerintah tertinggi dan yang terkuat di antara 5 tuan kota adalah karena dia memegang 6 harta karun roh yang murni. Keenam senjata giok itu dikenal sebagai 6 senjata cakrawala giok dan sangat terkenal. Selain itu, 6 senjata cakrawala giok dapat memadatkan teknik pembunuhan yang kuat. 6 senjata penghormatan surgawi. Teriak Song Xuan. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir hidup dan mati. Dia tidak ingin mengandalkan langkah ini untuk menekan tubuh utama marsial Dao. Dia hanya berharap bahwa dia dapat mengandalkan langkah ini untuk mengulur waktu dengan 6 harta karun roh yang murni. Nyatanya, dia sudah bisa merasakan niat kuat yang datang dari arah 12 istana. Immortal Kings dari Jade Firmamen Immortal Domain sudah waspada. Menggunakan giok sebagai 6 senjata adalah bentuk penghormatan terhadap langit dan bumi. Jade Bi menghormati langit, Jade Chong menghormati bumi, Jade Gui menghormati timur, Jade Zhang menghormati selatan, Jade Hu menghormati barat dan Jade Huang menghormati utara. Bersama-sama, keenam senjata itu menghormati dunia. 6 harta karun roh yang murni terjalin dan menari di sekitar tubuh utama marsial Dao terus-menerus, mengelilinginya sepenuhnya dan membentuk ruang tertutup. Tubuh utama marsial Dao benar-benar dikelilingi oleh 6 senjata cakrawala giok. Menyaring. Tatapan Song Xuan mengintensifkan saat dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi ke-6 senjata. Cahaya surgawi berwarna giok dari 6 senjata bersinar terang, ingin menyempurnakan tubuh utama marsial Dao di dalamnya sepenuhnya dan menawarkannya sebagai penghargaan kepada dunia. Ini adalah 6 giok ritual tradisional dan masing-masing memiliki bentuk dan pola yang berbeda. Previous. Bab 2438, 2438 bahkan Raja Abadi tidak bisa menyelamatkanmu. 2438 bahkan Raja yang Abadi tak bisa menyelamatkanmu. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah berguncang. 6 senjata cakrawala giok mengalami dampak yang sangat mengerikan dan meledak seketika. Tripod kotak perunggu raksasa merobek dunia dan berdiri tegak di udara dengan aura kuno. Bahkan kehampaan tidak dapat menahan turunnya tripod kotak perunggu dan terdistorsi. Tubuh utama marsial Dao tidak berniat terlibat dengan Song Xuan. Dia memanggil tripod penekan neraka dan mengirim 6 harta karun roh yang murni terbang dengan kekuatan surgawi tertingginya. Advertisement. Hell Suppression Tripod adalah senjata Great Emperor. Dulu ketika tripod rusak dan keempat jiwa suci tertidur, senjata kaisar juga tidak bisa melepaskan banyak kekuatan. Itu sangat sulit dan tidak bisa digoyahkan oleh benda-benda eksternal. Tapi sekarang tubuh tripod telah pulih, keempat jiwa suci juga telah pulih ke puncak alam yang sempurna. Di tangan tubuh utama marsial Dao, tripod penekan neraka menjalani baptisan kesengsaraan surgawi ke-10, itu jauh lebih kuat daripada 6 harta karun roh yang murni. Harta karun darmik hanya melewati kesengsaraan surgawi ke-9 paling banyak. Setelah Hell Suppression Tripod menjalani kesengsaraan surgawi ke-10, itu menjadi salah satu dari jenisnya di dunia atas. Faktanya, itu bahkan lebih kuat daripada di generasi Kaisar Agung tak terbatas. Tubuh utama marsial Dao mendukung Hell Suppression Tripod dengan tangannya dan melangkah maju, menghancurkannya ke arah Song Xuan. 4 jiwa suci di atas tripod terbangun pada saat yang sama dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang semua makhluk hidup dan menggema ke seluruh dunia. 4 jiwa suci adalah eksistensi tingkat atas dari 10.000 ras. Ketika mereka muncul pada saat yang sama, mereka memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di bawah selubung tripod penekan neraka, garis keturunan Song Xuan benar-benar ditekan dan menjadi sangat sulit baginya bahkan untuk mengangkat lengannya.
Advertisement. 6 senjata cakrawala giok. Song Xuan meraung dan menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi, mengumpulkan 6 harta karun roh yang murni di depannya, ingin bertahan melawan kekuatan tripod penekan neraka. 6 senjata cakrawala giok membentuk penghalang pertahanan di atas kepala Song Xuan. Song Xuan mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah saat pupil matanya mengerut. Retakan kecil telah muncul di jade cakrawala 6 senjata. Saat 6 senjata cakrawala giok bertabrakan dengan tripod penekan neraka, mereka hancur. Ledakan. Hell Suppression tripod turun dan menabrak jade firmamen Six Weapons sekali lagi. 6 senjata cakrawala giok meledak di depan Song Xuan, berubah menjadi pecahan batu giok kecil yang berterbangan kemana-mana. Di bawah kekuatan yang luar biasa itu, beberapa giok bahkan memasuki tubuh Song Xuan, menciptakan lubang berdarah. Tubuh Song Xuan penuh dengan lubang. Namun, ini tidak fatal bagi para ahli immortal sempurna tingkat atas. Tiba-tiba, advertisement, tekanan kesadaran roh yang luar biasa turun dan kehampaan di atas kota Langfeng retak. Siapa kamu, iblis? Beraninya kau bersikap begitu kejam di jade firmamen Immortal Domain. Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar. Fiuh. Diiringi oleh teriakan itu, sebelum sosok itu bisa muncul dari celah di udara, dia mengulurkan tangan dengan telapak tangan raksasa dan menamparkan tubuh utama Martial Dao. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Raja Abadi. Bahkan tubuh Dao bela diri sejati yang telah mencapai penguasaan yang lebih rendah tidak dapat menahannya. Senior, selamatkan aku. Song Xuan meraung dengan sekuat tenaga dan matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup sekali lagi. Dia bisa bertahan sekarang karena ahli Raja Abadi dari 12 istana telah turun. Huff. Tubuh utama Martial Dao memelototi Song Xuan dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, bahkan Raja Abadi tidak akan bisa menyelamatkan seseorang yang ingin aku bunuh. Tubuh utama Martial Dao mengendalikan Hell Suppression Tripod untuk menyerang telapak tangan raksasa yang turun dari udara. Pada saat yang sama, dia menyerang Song Xuan dan menyalurkan esens spiritnya. Dia menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangan dan memadatkan pintu raksasa di depannya. Itu diselimuti oleh ki hitam dan menyeramkan. Pintu itu sepertinya bisa melahap segalanya dan di dalamnya gelap, seperti jurang maut. Ah! Wajah Song Xuan pucat. Tidak dapat bertahan melawan kekuatan pintu yang melahap, dia menyerbu ke arahnya dengan tak terkendali. Ini adalah Dharmic Dao yang diciptakan oleh tubuh utama Martial Dao, gerbang neraka. Meskipun Dharmic Dao ini tidak memiliki kekuatan surga gua, ia sudah memiliki sedikit pesona surgawi dari surga gua. Song Xuan tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Dalam sekejap mata, separuh tubuhnya jatuh ke gerbang neraka. Song Xuan tidak menyerah. Raja Abadi dari 12 istana telah tiba. Selama dia bisa menahan gerakan ini, dia pasti akan diselamatkan. Dia tidak ingin mati. Tebasan giok surgawi. Song Xuan terjebak di gerbang neraka dan melepaskan keterampilan rahasia esens spirit yang keras di tubuh utama Martial Dao yang berjarak beberapa inci. Cahaya berwarna giok menebas ke arah glabella tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao tidak mengelak atau menghindari dan membiarkan skill rahasia esens spirit bertabrakan dengan topeng perak. Seolah gelisah, topeng itu tiba-tiba beriak seperti permukaan danau dan wajah hantu muncul satu demi satu. Song Xuan awalnya terluka parah. Sekarang dia terkorosi oleh Ki Iblis Avicii, kekuatan serangan dari skill rahasia esens spirit terbatas dan diselesaikan oleh topeng Mara dengan mudah. Tidak ada reaksi. Mata Song Xuan melebar dalam kebingungan, kemarahan dan kebencian. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Ki Iblis Avicii melonjak terus-menerus dan merusak segalanya, mencemari semua makhluk hidup. Itu berubah menjadi sepasang tangan yang menarik tubuh Song Xuan melalui pintu dan menyeretnya ke dalam jurang yang gelap. Dalam sekejap mata, Song Xuan dilahap oleh gerbang neraka. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar ketika telapak tangan yang menutupi surga bertabrakan dengan tripod penindasan neraka. Kekuatan Raja Abadi memang menakutkan. Kekuatan keempat jiwa suci menghilang dari keterkejutan telapak tangan itu dan mereka langsung tertidur. Hell Suppression tripod terbang kembali juga. Kekuatan telapak tangan yang menyelimuti surga tidak melemah dan meraih ke arah tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao menangkap tripod penekan neraka dan bersembunyi di balik gerbang neraka. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Telapak tangan yang menutupi surga menamparkan gerbang neraka. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pintu yang gelap gulita dan menyeramkan itu dan runtuh dalam sekejap mata.
Gerbang neraka juga dihancurkan oleh telapak tangan yang menyelimuti surga dan mayat yang dingin terlempar keluar. Tepatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai kerangka. Daging di tubuh Song Xuan sebagian besar sudah terkorosi oleh Ki Iblis Avici. Hanya garis besar sosok dan wajahnya yang samar-samar bisa dikenali. Tuan kota terakhir juga mati secara tragis di tempat. Lebih penting lagi, Song Xuan hanya dibunuh oleh tubuh utama marsial Dao setelah Raja Abadi tiba dan menyerang. Keributan di sini telah lama mengkhawatirkan seluruh kota Langfeng. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tercengang saat melihat itu. Sesosok sudah muncul dari celah di udara. Ketika Raja Abadi melihat Song Xuan mati secara tragis, dia sangat marah. Fakta bahwa tubuh utama marsial Dao membunuh tuan kota di depannya juga merupakan provokasi besar untuk martabatnya. Kamu memiliki keinginan mati. Raja Abadi meraung dan kekosongan di belakangnya runtuh. Dia memanggil gua surga dan menyerang sekali lagi, menekan tubuh utama marsial Dao. Setelah tubuh utama marsial Dao membunuh Song Xuan, kesadaran rohnya bergerak dan mengumpulkan banyak buah Dao di tanah. Dia mengaktifkan Hell Suppression Tripod dan memukul kehampaan di samping. Ledakan, kekosongan runtuh dan robekan dimensional muncul. Tubuh utama marsial Dao memandang Raja Abadi dengan tatapan provokatif dan masuk dalam sekejap. Tidak ada tempat bagimu untuk lari. Ketika Raja Abadi melihat bahwa tubuh utama marsial Dao hendak melarikan diri, dia tidak peduli dalam kecemasannya dan mengejar.